Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Sabtu 24 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena cintamu, Engkau sangat sabar terhadap kami, walaupun kami selalu berdosa dan menyakiti hatimu. Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon curahailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar mampu menyadarkan kami, menuntun langkah dan hati kami untuk datang kepadamu dalam pertobatan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah sangat sabar terhadapmu, terhadapku, dan terhadap kita semua. Bila esok kita mendapati diri kita masih bernapas dan hidup, itu bukan berarti karena kita hebat dan kudus, sehingga seakan-akan Allah memberikan imbalan jasa kepada kita. Tapi satu hal yang harus disadari bahwa jika itu terjadi pada esok, lusa, dan seterusnya, maka sadarlah bahwa Tuhan masih memperpanjang lagi waktu hidup kita agar saudara dan saya bertobat. Dalam Injil hari ini, Yesus menekankan tentang pentingnya pertobatan. Di satu pihak Allah itu begitu sabar, Allah itu begitu murah hati, Dia Maha Rahim dan Maha Pengampun. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita adalah Dia selalu memberikan ruang dan kesempatan bagi kita untuk membangun pertobatan.
Namun di lain pihak, kita membalas kebaikan Allah itu dengan melakukan dosa, jatuh dalam dosa, dan berdosa lagi. Maka Paus Fransiskus mengatakan dengan begitu indah, Allah tak pernah bosan untuk mengampuni saudara dan saya. Tetapi yang terjadi di pihak kita adalah kitalah yang enggan untuk datang memohon pengampunan darinya. Lewat bacaan ini kita disadarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah yang selalu sabar dan sangat sabar terhadap kita. Kesabarannya terungkap lewat nafas dan waktu hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Namun di lain pihak kita datang pada kesadaran bahwa kita sering tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Yang sebaliknya kita lakukan adalah berdosa, melakukan kejahatan, dan berdosa lagi. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa pohon atau buah ara itu, pohon ara itu akan ditebang jika tahun depan dia tidak berbuah. Itu artinya penghakiman itu adalah sebuah kepastian. Tapi sekarang waktunya adalah waktu di mana Tuhan masih memperpanjang waktu hidup kita untuk bertobat dan bertobat. Marilah kita bertobat, karena pertobatan adalah kunci untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Jika Anda ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, syaratnya satu saja: bertobat, bertobat, dan bertobat. Keputusan ada pada Anda masing-masing. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.